Bantuan pengolahan air gambut dari kementerian ini manfaatnya untuk masyarakat sangat. Provinsi Riau memiliki kawasan perairan yang sangat luas, serta laut yang membatasi antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten ini termasuk kabupaten berkepulauan sehingga dan hampir sebagian dari kabupaten ini dikelilingi oleh perairan. Untuk mencapai lokasi ini, haruslah menggunakan transportasi air, yaitu bisa dari Pekanbaru ataupun Batam. Setelah itu dilanjutkan dengan kendaraan bus sampai ke Pelabuhan Buton yang berlanjut ke Pelabuhan Selat Panjang yang berada di Kabupaten Meranti. Sesampainya kami di Kabupaten Meranti, kami disambut hamparan hutan karet milik masyarakat. Ternyata kawasan ini adalah wilayah lahan gambut, di mana masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Di negeri kita ini terutama air sangatlah melimpah. Akan tetapi melimpahnya air di negeri kita ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk sumber kehidupan bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mampu melakukan pengolahan air gambut menjadi air bersih khususnya yang layak konsumsi. Seperti yang ada di Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Jadi, untuk mendapatkan air yang layak konsumsi, seperti untuk memasak makanan dan air minum, masyarakat menggunakan air hujan yang sudah ditampung.
Sedangkan untuk mandi, mencuci pakaian, dan mencuci piring, air gambutlah yang digunakan oleh masyarakat daerah sini. Akan tetapi, di Kabupaten Meranti ada satu desa yang kini telah mampu mengolah air gambut menjadi air yang layak konsumsi. Desa ini adalah Desa Kundur. Desa ini sekarang masyarakatnya telah berbangga hati karena air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan utama sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Kundur. Assalamualaikum Pak. Salam, ada tamu. Ada yang bisa kita bantu, Mbak? Begini, datangan saya ke sini karena saya melihat dan mendengar bahwa di desa ini ada alat yang bisa merubah air gambut menjadi air bersih. Benar sekali, Mbak. Kemarin, alhamdulillah desa kami mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal terkait pengolahan air gambut menjadi air bersih dan layak minum. Jadi, untuk lebih jelas, mari saya tunjukin, Mbak. Salam, nah inilah bantuan pembuatan kami yang dibantu dari Kementerian Desa Tertinggal. Tidak hanya ini yang dibantu di ending terakhir, itu ada finishingnya, itu untuk kemasan ke dalam. Mari kita lihat. Pak, Bapak kan orang yang pertama kali menggagas agar Desa Kundur ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa berupa alat pengolahan air. Apa sih yang Bapak lakukan agar desa ini mendapatkan bantuan tersebut? Meranti ini memang sulit untuk mencari air bersih, beserta rekan-rekan berinisiatif untuk mengajukan program bagaimana air gambut ini bisa kita olah. Alhamdulillah di tahun 2017 kemarin kami mendapat bantuan alat ini. Bagaimana keadaan Desa Kundur ini sebelum mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa? Warga kami pada umumnya sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih, terutama untuk air minum. Karena warga kami selama ini hanya mengharapkan dari tadah air hujan ketika untuk diminum dan dimasak. Menggunakan air hujan sebagai air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Bagaimana Pak bila air hujan itu tidak turun dan mengalami kemarau yang sangat panjang? Apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan air bersih? Ketika di saat musim kemarau, apabila 3 bulan saja di Desa Kundur ini tidak turun hujan, maka warga kami merasa kesulitan mendapatkan air bersih dan layak minum. Mau tidak mau, dengan terpaksa, makanya warga kami meminum air gambut yang ada. Pak, apakah dengan meminum air gambut itu tidak membahayakan kesehatan masyarakat, Pak? Saya sendiri juga pernah meminum air gambut ini, karena sampai hari ini alhamdulillah juga sehat. Sebelum kami tahu persis bahwa ketika hasil uji lab dari Dinas Kesehatan terkait pengolahan air gambut ini memang sangat tidak baik untuk di kesehatan. Beginilah keadaan air gambut yang berada di Desa Kundur, Kabupaten Meranti. Tentu saja tidak bisa dikonsumsi secara langsung, bukan? Perlu adanya pengolahan air agar air ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sih bahaya masyarakat yang meminum langsung air gambut? Kalau untuk secara dari segi kesehatan, karena air gambut ini banyak mengandung, kita nggak tahu kan, mengandung bakteri atau E. coli-nya masih positif. Jadi bagi kesehatan yang tidak ini, dia akan menyebabkan misalnya diare atau penyakit yang tidak bisa kita ketahui. Sebenarnya sebelum kita pemeriksaan, memang air gambut ini banyak mengandung zat-zat kimia atau mikrobiologi E. coli-nya masih positif. pH-nya mungkin tidak memenuhi syarat. Setelah kita lakukan pemeriksaan, bakteri mikrobiologi E. coli-nya itu sudah hasilnya 0, baru bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dikatakan layak untuk dinyatakan air bersih atau air untuk langsung diminum. Tapi selagi masih E. coli-nya positif atau 2 atau 1 atau 0, sekian saja atau 0,1 itu tidak layak. Harus 0 baru dikatakan layak. Jadi untuk itu
Untuk mengetahui itu, nanti masyarakat kita kasih sosialisasi bahwa air ini sudah dicek sampel ke lab kesehatan yang sudah ditentukan, sudah layak untuk diminum dan untuk dikonsumsi. Oh, berarti sangat berbahaya dong bila masyarakat sini terus-menerus mengkonsumsi air gambut. Iya, sangat berbahaya. Tapi syukur alhamdulillah untuk kita Desa Kundur sudah ada tempat pengolahan air gambut dan bisa dikonsumsi secara langsung. Sistem pengolahan air gambut yang layak untuk dikonsumsi dilakukan di Desa Kundur dengan menggunakan alat teknologi. Ternyata dapat memberikan efek yang maksimal terhadap kehidupan masyarakat dalam memenuhi air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Bahkan bisa menjadi salah satu usaha bagi desa melalui BUMDes yang dikelola secara baik serta dikembangkan menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian desa. BUMDes adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa agar dapat menghasilkan pendapatan untuk desa tersebut. Kini masyarakat Desa Kundur tidak lagi khawatir untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Bahkan BUMDes melakukan pengembangan untuk pengolahan air bersih ini dengan mengemasnya menggunakan galon dan kemasan yang nantinya dipasarkan bukan hanya sekitar desa, tapi dapat dipasarkan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti. Pak, berapa liter per hari air bersih yang bisa Bapak dapatkan dari alat pengolahan air ini, Pak? Dari alat pengolahan yang dibantu oleh Kemendes ini, kita sebetulnya bisa memproduksi air itu sekitar 400 galon untuk produksi 24 jam. Oh, jadi setiap harinya itu bekerja ya Pak, jadi mesin ini? Ya, setiap hari kita bekerja tapi hanya sekitar 8 jam. Jadi kalau kalau 8 jam kerja itu berarti kita produksinya sekitar 100 galon saja. Tapi kira-kira berapa banyak Pak permintaan dari warga luar desa ini? Ya, untuk sementara ini sebetulnya kapasitas 100 galon per hari itu tidak mencukupi dengan permintaan yang ada. Oh, jadi sangat lumayan laku ya Pak, Ya, laris ya? sebetulnya begitu. Jadi lumayan untuk menambah penghasilan desa ini? Sebetulnya kalau kapasitas mesin kita besar, ya, itu permintaan sangat besar sebetulnya. Oh begitu. Karena rasa air gambut ini ternyata lebih spesifik dengan apa? Dengan air yang lain. ya produksi air yang lain gitu. Yang pastinya sehat ya Pak? Ya alhamdulillah karena air kita sudah diuji, ya sudah diuji dinas kesehatan, bahkan sudah 2 kali uji uji kesehatannya semua terus, ya dan lolos uji kesehatannya. Setiap 3 hari sekali selalu dilakukan pengontrolan agar kebersihan dan keberlangsungan alat pengolahan air ini tetap terjaga sehingga bisa terus berproduksi. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin untuk sesuatu hal yang baik. Apabila pemerintah ingin melakukan sesuatu untuk mensejahterakan rakyatnya. Inilah yang terbukti dari bantuan Kementerian Desa melalui Direktorat PSDA TTG tentang bantuan alat pengolahan air gambut menjadi air bersih seperti yang ada di Desa Kundur ini. Dahulu Desa Kundur yang menjadi konsumen air bersih dari desa-desa lain, kini telah mampu memproduksi air bersih yang layak konsumsi berbahan dasar air permukaan yang Desa Bapak ini kan sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa berupa alat pengolahan air. Bagaimana sih langkah-langkah Bapak selanjutnya agar alat pengolahan air ini bisa terus berkelanjutan? Untuk bantuan alat pengolahan air gambut menjadi air bersih dan layak minum, alhamdulillah sebelumnya kami ucapkan dari Kemendes, dan kami tentu komitmen kami kembangkan dan melalui Badan Unit Desa menjadi unit pengolahan air bersih dan layak minum. Dengan adanya bantuan dari Kemendes tentang alat ini, bagaimana sih tanggapan masyarakat di sekeliling sini, Pak? Oh,
Alhamdulillah tanggapan masyarakat Desa Gondor alhamdulillah sangat merespon dengan baik, sangat menyupport dengan baik dengan adanya bantuan dari Kemendes ini. Sebenarnya masyarakat itu mengkonsumsi air hujan, rebus lah istilahnya, dimasak ya, baru diminum. Alhamdulillah dengan adanya ini mereka dapat mempergunakan air layak minum itu dari pengolahan air bersih itu. Jadi apakah langkah Pak Kades selanjutnya untuk mengembangkan usaha ini, Pak? Ke depan pengolahan air bersih layak minum itu akan kami kembangkan menjadi air minum dalam kemasan. Ketersediaan air permukaan gambut di Kepulauan Meranti sangatlah melimpah. Oleh karena itu, perlu adanya sentuhan dan pemanfaatan air gambut secara maksimal. Dengan adanya alat pengolahan air gambut menjadi air bersih yang layak untuk dikonsumsi, ini menjadi bukti pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ternyata mampu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan menjadi salah satu usaha bagi desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Air gambut yang selama ini di Gondor ini yang melimpah ruah dari hutan ini bisa dimanfaatkan. Kita melalui Direktur KSDA dan tepatnya pada tahun 2017 mesin itu turun. Dan tentunya tidak terlepas daripada support dana desa, ya, dana desa yang memang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa ini. Jadi antara bantuan pemerintah pusat ini juga ada bantuan dari pemerintah desa, dalam hal ini adalah dana desa. Bangsa kita adalah bangsa yang subur dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan nawacita Presiden, pembangunan dimulai dari pinggiran ataupun desa yang sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Bantuan alat pengolahan air gambut yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat PSDA TTG ini harus dijaga dan dikembangkan pemanfaatannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus dikelola secara baik oleh pemerintahan desa sehingga menjadi aset utama desa untuk memenuhi kebutuhan desa akan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Karena BUMDes ini adalah salah satu harapan bagi masyarakat pedesaan atau ya melalui pemerintah daerah ini bisa disupport. Dan alhamdulillah mungkin dari Kementerian Desa ya, ini sudah mensupport atau memberikan semacam stimulan, contohnya bantuan seperti air bersih ya, pengolahan air bersih dari air gambut ini. Ini jarang air gambut ini bisa dikelola menjadi sebuah kebutuhan air minum yang bersih. Kalau memang ini bisa diterapkan di seluruh desa-desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, kebutuhan air minum yang selama ini menjadi kendala atau menjadi masalah di kabupaten ini akan bisa teratasi dengan baik. Kami terutama pemerintah daerah atas nama ya pemerintah daerah dari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengucapkan ribuan terima kasih karena ada kepedulian dari pemerintah pusat untuk desa ini, terutama untuk pengelolaan air bersih, karena ini akan menjadi pendorong atau motivasi terhadap desa-desa lain. Mungkin ke depan bukan air bersih saja yang bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi yang berada di desa ini. Ini salah satu contoh kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
yang terus melakukan inovasi dan pemberian bantuan bagi masyarakat Indonesia. Contoh-contoh bantuan teknologi untuk pengelolaan air minum di desa sebetulnya hanya sebagian kecil dari bagaimana kita melihat pentingnya air minum bagi kesehatan masyarakat. Nah, pemilihan teknologi-teknologi yang tepat bagi desa-desa itu sebetulnya hanya untuk memberikan contoh nyata bagaimana air minum bisa disediakan di desa, dikelola, bahkan menjadi satu unit usaha nantinya. Sehingga secara berkelanjutan penyediaan air minum bagi masyarakat di desa terjamin, itu intinya. Ketika masyarakat memerlukan bantuan, kini pemerintah hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan bantuan itu yang berguna bagi masyarakat. Kini ekonomi yang dibangun mulai dari pedesaan sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja bila masyarakat sejahtera, bangsa berjaya. Saya Rian Tanjung, terima kasih.